Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrul Faza Awaludin dengan nomor NIM 2211191040. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan elektronika analog mengenai dasar semikonduktor dan dioda. Nah, pertama-tama kita bahas semikonduktor karena semikonduktor ini ialah bahan dari si diodanya itu sendiri. Nah, definisi dari semikonduktor ialah bahan yang memiliki nilai hambatan, ini SRO atau lambangnya seperti ini, antara konduktor dan juga isolator. Nah, ya ini sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm dikali M. Nah, jadi si semikonduktor ini dia antara konduktor dan isolator. Jadi dia tidak konduktor dan dia juga tidak isolator. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Perhatikan tabel yang di bawah ini. Di sini ada 3 bahan. Yang pertama ada tembaga, kemudian silikon pada 300 derajat Kelvin, dan juga gelas. Nah, tembaga ini memiliki sifat konduktor, sedangkan silikon pada 300 derajat Kelvin memiliki sifat semikonduktor, dan gelas memiliki sifat isolator. Dengan hambatan jenis seperti tabel di bawah ini. Nah, dapat dilihat bahwa hambatan yang paling besar ialah berada pada bahan gelas, yaitu yang memiliki sifat isolator karena dia tidak menghantarkan arus. Nah, untuk yang hambatannya paling kecil, ia ada di bahan tembaga karena dia memiliki sifat konduktor. Selanjutnya di sini ada soal untuk menentukan besarnya arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Nah, di sini tuh ada 3 buah bahan, yaitu tembaga, silikon, dan juga gelas. Nah, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 milimeter. Nah, jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat. Nah, karena rumus besarnya arus dalam hukum Ohm ialah tegangan atau V dibagi resistansi atau R, jadi kita pertama-tama menghitung dulu si R-nya dengan rumus R sama dengan Rho dikali hambatan jenis dibagi luas penampang. Nah, setelah itu ada rumus A-nya ini sama dengan VR kuadrat. Karena si A-nya ini lingkaran, jadi rumusnya VR kuadrat. Kemudian untuk mencari jari-jari, dia dirumus diameter dibagi 2. Nah, karena diketahui diameternya 1 mm, jadi si jari-jarinya akan diketahui. Nah, setelah kita mengetahui hasil jari-jarinya ini, kita bisa langsung menentukan si luas penampangnya atau si A-nya ini dengan rumus PR kuadrat. Nah, setelah diketahui si A-nya ini, kita bisa langsung ke rumus yang R sama dengan Rho dikali hambatan jenis dibagi luas penampang. Nah, karena A-nya sudah diketahui, kemudian si L-nya ini diketahui 1 meter, nah, kemudian si raw massa jenisnya ini kita bisa pilih dari tabel yang sebelumnya, bisa tembaga, silikon, ataupun gelas. Nah, selanjutnya dihitung arusnya untuk masing-masing bahan dengan rumus yang tadi, rumus sesuai hukum Ohm ialah V dibagi R atau tegangan dibagi resistansi. Kemudian didapati hasil arusnya seperti pada gambar berikut ini, di mana arus yang terbesar ialah terdapat pada bahan tembaga atau konduktor, karena dia menghantarkan arus yang sangat besar. Dia memiliki arus sebesar 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Kemudian ada semikonduktor di bahan silikon memiliki arus 3,41 dikali 10 pangkat negatif 9 ampere. Dan yang terakhir di isolator, yaitu bahannya gelas, memiliki arus sebesar 1,12 dikali 10 negatif 12 ampere. Nah, karena gelas ini tidak menghantarkan arus, jadi dia arusnya sangat kecil. Nah, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut, dari yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, dan semikonduktor silikon, dan isolator ialah gelas. Selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama ada trivalen atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang selanjutnya ada tetravalen memiliki ialah logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron keluar dengan 4 buah seperti silikon, germanium, dan lainnya.
Kemudian ada pentavalen, ya itu memiliki logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron keluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel periodik semikonduktor. Nah, di sini ada tabel periodik semikonduktor yang dimana ini itu dia termasuk elektron keluarnya ini golongan 3, dan yang ini itu elektron keluarnya ada 4 termasuk golongan 4, dan yang ini elektron keluarnya ada 5 termasuk golongan yang kelima. Nah, silikon dan germanium ini termasuk ke dalam golongan 4 karena elektronnya ada di 4 buah elektron keluarnya. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan ialah Si dan Ge. Si ini silikon dan Ge ini germanium. Nah, jumlah elektron Si-nya ada 14 buah, sedangkan jumlah elektron Ge-nya ada 32 buah. Nah, jumlah elektron valensinya atau elektron terluarnya silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Karena termasuk ke dalam golongan yang 4 ini. Elektron terluarnya ada 4 buah. Nah, termasuk jenis ikatan yang kovalen. Nah, selanjutnya ada jenis semikonduktor. Jenis semikonduktor itu ada 2. Yang pertama itu intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni atau asli dari alam dan tidak cacat. Nah, contoh silikon murni itu tadi silikon dan juga germanium. Nah, bisa dilihat pada gambar di kanan ini, di mana ikatan kovalennya dia plus 4 atau ini tuh elektron valensinya dia plus 4, elektron terluarnya. Nah, ini visualisasi 2 dimensinya. Dan yang di kiri ini untuk visualisasi 3 dimensi. Jadi ikatan kovalennya ada plus 4 karena tadi silikon dan germanium termasuk golongan elektron terluarnya ada 4 buah, jadi termasuk ke dalam golongan 4. Selanjutnya ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Nah, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Nah, peristiwa ini disebut sebagai dengan pembangkitan atau generation. Nah, jika dipasang beda potensial, terjadi arus sebagai konduktor dengan konduktansi yang sangat rendah. Nah, di sini ada tabel sifat bahan silikon dan germanium. Nah, di sini ada sifatnya, ini silikon dan yang ini germanium. Di sini ada nomor atomnya, berat atomnya, ada kerapatannya, ada konstanta, ada jurang tenaganya, ada konsentrasi intrinsik, mobilitasnya, dan lain-lainnya. Dapat dilihat di tabel ini. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar dari struktur kristal pada suhu kamar. Nah, jika di mana kita pasang beda potensial pada semikonduktor intrinsik yang silikon murni, nah bisa dilihat pada gambar di kiri ini. Di sini itu ternyata ada elektron yang terlepas atau bebas yang disebut juga S1. Nah, elektron yang bergerak keluar dari ikatan ekivalen ini asalnya berwarna hitam menjadi warna putih, namanya hole. Nah, peristiwa ini dinamakan sebagai generation, atau kesimpulannya ada elektron yang terlepas bebas dan keluar dari ikatan kovalennya. Nah, peristiwa ini dinamakan sebagai generation. Itu kesimpulannya. Jadi ada elektron yang keluar dari ikatan ekivalen, terlepas dan bebas. Nah, peristiwa ini dinamakan sebagai generation, yang asalnya berwarna hitam menjadi warna putih. Selanjutnya di sini ada jenis semikonduktor yang ekstrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik ialah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan, disebut juga doping, oleh atom asing. Nah, bisa dilihat pada tabel diagram ini,
Di sini semikonduktor ekstrinsik ini dibagi dua tipe. Nah, yang pertama ini ada semikonduktor tipe N dan yang kedua ada semikonduktor tipe P. Nah, ciri khasnya yang tipe N itu dia pengotoran oleh atom ya pentavalen. Nah, atom pengotorannya juga disebut sebagai atom donor serta pembawa muatan elektron. Nah, jika yang semikonduktor tipe B, ciri khasnya itu pengotoran oleh atom trivalen, atom pengotorannya disebut atom akseptor, dan pembawa muatan hole. Jadi pengotoran atau penyuntikan disebut juga sebagai doping. Nah, jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, tujuan doping ialah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Nah, perbandingan doping dilihat pada gambar di sini, ada atom dovan sama dibanding atom murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Nah, dopan adalah atom pengotor. Jadi atom-atom dovan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe yang P atau time P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Selanjutnya di sini ada semikonduktor tipe N. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri ini. Jadi elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi kesimpulannya itu elektron bebasnya ini dia didoping masuk ke dalam ikatan kivalen. Yang asalnya ikatan kivalennya hanya +4, karena didoping oleh elektron bebas dari luar, maka menjadi +5. Nah, jadi itu kesimpulan dari semikonduktor tipe N ini. Jadi ada elektron bebas yang didoping masuk ke dalam ikatan kivalennya, yang menjadi si ikatan kivalennya ini yang asalnya +4 menjadi +5. Selanjutnya di sini ada semikonduktor yang tipe P-nya. Nah, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan yang elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, bisa dilihat pada gambar di kiri ini. Jadi kesimpulannya itu tipe P ini kebalikan dari tipe N yang sebelumnya. Jadi ikatan kivalennya yang asalnya +4, yang harusnya +4 menjadi +3. Karena muatan mayoritasnya ini dia hole, sehingga ikatan kivalennya berkurang, asalnya +4 menjadi +3. Nah, di sini ada piranti semikonduktor. Nah, beberapa piranti semikonduktor atau diode pertemuan PN, transistor, thermistor, SCR atau silicon control rectifier, IC atau integrated circuit. Nah, ini gambar-gambar dari piranti semikonduktornya. Nah, selanjutnya kita bahas diode pertemuan PN. Nah, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Nah, sehingga pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yaitu anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, kemudian di sini didapati hasilnya dari pertemuan PN itu, misalnya kita ambil contoh di sini kristal tunggal semikonduktornya ini dia masih murni, belum didoping apa-apa. Nah, setelah kita doping dengan atom-atom akseptor seperti pada materi sebelumnya, dia hasilnya akan menjadi tipe P. Nah, jika sebaliknya jika didoping dengan atom-atom donor akan menghasilkan tipe N. Nah, jadi si kristal tunggal semikonduktor ini dia didoping yang untuk menjadi tipe P dia didoping atom-atom akseptor, dan jika untuk menjadi tipe N dia didoping dengan atom-atom donor. Nah, selanjutnya ada diode pertemuan PN. Nah, di sini ada gambar tipe P dan tipe N serta pertemuan PN-nya. Nah, di tipe N dan tipe P ini dipasangi kawat masing-masing. Nah, si kawat yang di kanan ini
disambungkan atau disandingkan ke tipe N. Nah, jika yang tipe P ini kawat atau logamnya, dia disandingkan di sebelah tipe P. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang di tipe N logamnya akan menjadi katoda, dan yang logam di tipe N dia akan hasilnya menjadi anoda. Nah, ini yang disebut sebagai dioda pertemuan PN-nya. Jadi ada ditambahkan logam untuk mengatur hasil dari katoda dan anodanya. Nah, jadi kesimpulannya didapati simbol dioda seperti ini. Kenapa simbol dioda seperti ini? Karena dioda itu, arti dari dioda itu ialah penyearah. Jadi dia penyearah arus. Nah, kenapa di sini ada garis pembatas? Nah, jika arus katoda, dia tidak akan keluar melalui anoda. Sebaliknya, jika anoda masuk, maka dia akan keluar atau mengarahkan arus keluar ke arah katoda. Nah, jika katoda dia tidak bisa mengarahkan arus keluar menuju anoda. Jadi hanya yang bisa itu anoda mengarahkan arus keluar melalui katoda. Kemudian selanjutnya di sini ada pertemuan PN terbuka. Nah, di sini ada gambar dari konfigurasi ion-ion di dalam dioda, yang dimana mempertemukan jenis P dan jenis N. Nah, akan muncul di tengah-tengahnya lapisan yang disebut lapisan pengosongan. Nah, dimana si jenis P ini, dia dominan mengandung ion-ion negatif, atau disebut juga ion akseptor, karena mengandung atom hole, seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, sedangkan di jenis N ini, dia dominannya mengandung ion positif, karena atom yang dikandungnya ialah elektron, seperti materi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ion positif ini disebut juga ion donor, sedangkan ion negatif disebut juga ion akseptor. Jadi kesimpulannya itu ialah atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron akan disebut sebagai ion positif. Nah, jadi ion akseptor itu adalah ion negatif dan ion donor adalah ion positif. Nah, selanjutnya pertemuan PN terbuka, di mana lapisan pengosongannya terdiri dari beberapa poin. Poin pertama ialah saat P dan N dipertemukan, terjadi distribusi elektron ke arah P dan distribusi hole ke arah N, dan ini menimbulkan arus distribusi ke kanan. Nah, poin keduanya, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole akan lenyap. Kemudian yang poin ketiganya, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan disebut juga daerah pengosongan atau deflection region. Nah, kemudian selanjutnya ada tegangan penghalang. Poin pertamanya itu ialah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Nah, poin keduanya adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Poin ketiganya ialah karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus distribusi. Selanjutnya ada pertemuan PN dengan persikap maju atau disebut juga bias maju. Nah, di sini ada contoh gambar rangkaian dari bias maju atau contoh rangkaian dioda dari bias maju, di mana jika pemasangan sumbernya, yang ini nih, tegangan input dan positifnya masuk ke anoda, ke jenis P, kemudian keluar melalui jenis N ke katoda, maka ini disebut juga bias maju. Nah, jadi kesimpulannya itu bias maju itu ialah konfigurasi arus masuk dari anoda keluar menuju ke katoda. Nah, itu yang disebut sebagai bias maju. Nah, dari rangkaian ini didapati kesimpulannya dari beberapa poin. Poin pertamanya itu adanya VD menyebabkan arus distribusi lebih besar dari arus drift. Nah, yang dimana jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD. Nah, daerah pengosongannya menjadi sempit. Nah, poin ketiganya, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, jadi yang mayoritasnya itu dia mempunyai energi yang cukup untuk melewati si potensial ini menuju keluar ke katoda. Nah, poin selanjutnya ada hole dari sisi P, yaitu pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan yang menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, kemudian poin selanjutnya ada elektron dari sisi N
pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, yang terakhir, jumlah arus dari elektron dan hol merupakan arus total yang lewat diode. Selanjutnya ada pertemuan PN dengan pasikap mundur atau disebut juga bias mundur. Nah, ini kebalikan dari yang sebelumnya yang bias maju. Dan jika ini itu di mana kita memasang sumbernya itu yang bagian positif, inputan positifnya ini masuk ke dalam katoda, kemudian atau masuk ke dalam jenis N, kemudian keluar melalui jenis P atau ke anoda. Nah, ini disebut juga bias mundur. Jadi bias mundur itu ialah konfigurasi yang harus masuk dari katoda keluar melalui anoda. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat dalam contoh rangkaian di sini. Jika hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Nah, daerah pengosongannya melebar dan potensial penghalangnya menjadi VO ditambah VD. Jadi tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, dimana jika ini contohnya jika sisi P ini bergerak ke kiri, maka tegangan yang masuknya itu dia akan melebar ke kiri. Dan jika tegangan yang masuk ke katoda atau melalui jenis N ini akan bergerak ke kanan. Jadi pengosongan yang semakin lebar dan potensial penghalangnya menjadi besar, menjadi VO tambah VD. Jadi tidak ada arus lewat di bidang pertemuannya. Poin yang kedua adalah karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, jadi agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya penderesan sehingga muncul pasangan elektron dan hol pada daerah ini. Nah, poin ketiganya, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hol di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda yang disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Jadi kesimpulannya, bias mundur itu jika tegangan input yang masuk ke katoda, maka keluarnya akan melalui anoda. Nah, jika kalau pada sisi P bergerak ke kiri dan sisi N bergerak ke kanan, akan menghasilkan pengosongan yang lebar. Jadi si ion positif dan ion negatif ini menjadi lebar atau bisa juga disebutkan menjauh lah. Bedakan dari materi sebelumnya yang saling mendekat, kalau di bias mundur ini dia saling menjauh. Yang jenis N ini, yang tipe N ini bergerak ke kanan, dan jika tipe P ini bergerak ke kiri, jadi sama-sama saling menjauh, jadi menghasilkan pengosongan yang melebar. Jadi itu kesimpulan bias mundurnya. Nah, selanjutnya di sini ada grafik arus dioda dari anoda ke katoda. Nah, jika kita contohkan saja misalnya ini tuh dioda silikon, dimana jika kita bias maju dan kemudian memberikan tegangan, nah dari 0 volt ini dia akan terus 0 volt sampai mulai naik ke 0,7 volt dan mulai stabil di angka 0,7 volt. Mengapa? Karena tegangannya ini dia sudah masuknya itu sudah melebihi batas tegangan potensialnya. Jadi jika kita beri tegangan, dia akan stabil di 0 terus sampai dia akan naik perlahan di 0,7 dan kemudian akan stabil di 0,7 volt. Nah, karena tegangan masuknya itu sudah melebihi batas tegangan potensialnya. Nah, sedangkan pada daerah yang bias mundur, dia akan selalu 0. Jadi sebenarnya itu bias mundur itu bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda atau dari kanan ke kiri. Nah, kejadian ini itu disebut namanya breakdown. Jadi si bias mundur ini bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda dan disebut terjadi breakdown namanya, karena sudah terlalu besar sumber tegangannya. Selanjutnya ada dasar analisis dioda. Nah, di sini tuh ada simbolnya seperti gambar yang pertama ini. Dioda bisa juga kotak, terus kemudian di kanannya ada katoda dan di kirinya anoda. Nah, tapi anoda ini tidak selamanya di kiri, dia juga bisa di kanan. Syaratnya ada ini pembatas ini. Pokoknya itu kalau misalnya anoda itu dia yang paling besar ruangnya, sedangkan katoda dia memiliki ruang yang sangat kecil. Bisa saja dibalik garisnya, misalnya di sini anodanya lebih besar, areanya di sini berarti anodanya di kanan, katodanya di kiri gitu. Jadi kesimpulannya itu anoda itu memiliki ruang yang besar, sedangkan katoda dia hanya memiliki ruang yang kecil dan dibatasi oleh garis ini. Nah, kalau menurut si skematik simbolnya di sini ada gambar segitiga,
kemudian ada garis yang menghambat atau bukan menghambat ya, menghalangnya gitu, kanannya katoda dan kirinya anoda. Nah, karena dioda itu disebut juga sebagai penyearah. Jadi dia hanya penyearah satu arah, masuk melalui anoda, keluar melalui katoda. Nah, jenis-jenis dioda seperti pada gambar yang pertama ini ada yang lumrah biasanya dipakai, ada junction diode, kemudian ada zener diode, ada tunnel diode, ada LED juga, kemudian ada varaktor diode, SCR, dan lain-lain. Dan ya, kemudian jenis dioda dan penggunaannya. Nah, dioda silikon untuk penyearah arus pengaman tegangan kejut di IN 4001, IN 4007 sampai IN 5404. Nah, kalau dioda zener ini untuk mengatur tegangan zener di 6,2 volt dan zener 3,2 volt. Kemudian dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya B40C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. Sedangkan untuk LED, light emitting dioda sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada rangkaian dioda. Di sini ada gambar dari rangkaian dioda, di mana dari gambar itu dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh sebagai berikut, di mana tegangan sama dengan VI atau tegangan input dikurang arus dikali tahanan beban atau IRL. Nah, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Kemudian, nah di sini ini ada gambar dari kurva beban. Bisa dilihat bahwa garis beban melewati titik I sama dengan 0 dan titik potong V adalah V sama dengan tegangan input. Dan V sama dengan 0 ialah titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Nah, bisa dilihat pada gambar di kiri ini bahwa yang garis miring ini nih disebutnya garis beban. Dia akan semakin turun. Nah, kalau yang ini tuh dia kurva dari bias maju. Ini kurva dari bias maju dia. Nah, kemudian VI per L ini adalah arus saturasi dari keluaran diodanya. Nah, terjadi ketika VI per RL saja. Sedangkan arus akan 0 kalau tegangan inputnya sama dengan tegangan V-nya. Nah, untuk titik P ini, di mana ini tuh tempat si diodanya berfungsi sebagai penyearah. Yang di mana VI min I dikali RL. Selanjutnya ada gambar karakteristik dinamis di mana hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi, disebut juga karakteristik dinamis. Rentang garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL-nya itu tetap juga. Dan sini ada kurvanya. Selanjutnya ada model dioda. Nah, ada yang pertama ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Nah, poin pertamanya itu pada keadaan bias forward atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai nol. Nah, perhatikan gambar rangkaian bias maju ini di mana tegangan yang masuknya melalui anoda kemudian keluar melalui katoda. Ya, di sini itu menghasilkan model forward pendekatan yang pertama itu di mana saklarnya dia akan on. Nah, jika poin keduanya pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, ini rangkaian dari bias mundurnya. Kemudian ini ada model dari pendekatan pertamanya menghasilkan saklar off. Nah, kemudian dari pendekatan kedua, poin pertamanya itu di mana pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma-nya itu untuk silikon 0,7 sampai atau 0,6 volt dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, bisa diperhatikan ini gambar rangkaian bias majunya dan ini menjadi model pendekatan keduanya. Terus poin keduanya ada pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatannya pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Ini rangkaian bias mundurnya dan ini model pendekatan keduanya menghasilkan saklar off sama seperti yang pendekatan pertamanya.
Nah, selanjutnya ada pendekatan ketiga, di mana poin pertamanya itu pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma untuk silikon 0,7 atau 0,6 volt dan V gamma untuk germanium sebesar 0,2 sampai atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, jadi dia ada terpasang secara serinya. Nah, perhatikan gambar yang di sini itu dia rangkaian dari bias maju dan ini model pendekatan ketiganya, di mana ada resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, poin yang keduanya pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, ini gambar dari bias mundurnya, kemudian ini model reverse dari pendekatan ketiga dari bias mundurnya. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada satu buah rangkaian dioda di mana RF-nya ada di 2,5 ohm, kemudian VIN-nya di 10 volt dan RL-nya di 100 ohm. Nah, jadi gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus diode menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, yang pertama kita jawab dulu yang pendekatan pertama. Nah, ini yang sudah dipendekatkan dari pendekatan pertama yang asalnya rangkaian diodenya seperti ini, kemudian pendekatan pertamanya menjadi seperti ini. Nah, untuk mencari arus dioda digunakan rumus Vin dibagi RL, di mana Vin-nya dia 10 volt dibagi dengan RL dia 100 ohm sama dengan didapatnya hasilnya 0,1 ampere. Nah, kemudian kita jawab yang pendekatan kedua. Nah, ini gambar rangkaian dari pendekatan yang kedua yang asalnya rangkaian seperti ini, kemudian setelah di pendekatan kedua menjadi seperti ini. Nah, di sini untuk mencari diodanya digunakan rumus Pin dikurang V gamma per RL. Nah, V ini itu 10 volt dikurangi V gammanya dia 0,6 volt, kemudian dibagi 100 ohm dan didapati hasilnya 0,094 ampere. Nah, kemudian pendekatan ketiga. Nah, di pendekatan ketiga ini dia menggunakan RF. Jadi rumusnya itu ID atau arus dioda sama dengan Vin dikurang V gamma per RL ditambah RF. Nah, sama dengan 10 volt. Di sini Vin-nya dikurang 0,6 dari V gammanya per 100 ohm ditambah RF-nya tadi dia 2,5 ohm. Nah, didapatnya hasilnya 0,092 ampere. Nah, untuk mencari rumus tegangan diodanya digunakan rumus VD sama dengan Vin dikurang arus dioda dikali RL. Nah, VD-nya Vin-nya itu dia 10 voltnya. Kemudian ID-nya itu dia hasil dari perhitungan yang ini 0,092 ampere. Kemudian dikalikan RL dia 100 ohm. Didapatnya hasilnya 0,8 volt. Nah, untuk yang pendekatan keduanya sama seperti pendekatan yang ketiga menggunakan rumus Vin dikurang ID dikali RL. Nah, ini pendekatan yang pertamanya di mana Vin-nya 10 volt dikurangi ID-nya 0,1 ampere yang ini. Kemudian dikalikan 100 ohm. Didapat hasilnya 0 dia. Nah, untuk pendekatan yang kedua, Vin-nya 10 volt dikurangi ID-nya 0,094 ampere dikali 100 ohm. Didapat hasilnya 0,6 volt. Nah, jadi kesimpulannya antara pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3, dia memiliki VD yang kalau dari pendekatan pertama dia semakin naik VD-nya. Yang pertama itu VD-nya di 0 volt, kemudian pendekatan keduanya di 0,6 volt dan pendekatan ketiganya di 0,8 volt. Nah, kalau sebaliknya dari pendekatan 3 ke pendekatan 1, di mana VD yang pendekatan 3-nya 0,8 volt, yang pendekatan 2-nya 0,6 volt dan yang satunya 0 volt, dia semakin turun. Jadi sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.